Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panel Yusef. Saya instruktur dari Yayasan Sahabat Digital Advertising. Di sini saya akan kasih tutorial mengenai cara pembuatan sablon manual. Mari simak videonya. Oke, pertama-tama di sini saya sudah menyediakan aplikasi untuk mengedit desain yang akan ditempelkan ke media sablon nanti, yaitu menggunakan CorelDRAW 2018. Di sini saya langsung membuka saja. Kita tunggu, dan seperti inilah tampilannya. Saya juga sudah menyediakan kaos polos yang akan nanti diaplikasikan sebagai saya kira-kira untuk mengatur ukuran ketika nanti di print nanti. Langsung saja kita buat lembar kerja baru. Seperti inilah tampilannya, dan kita buka saja file yang kaos tadi, mentahan kaos tadi, atau bisa juga dibuka di aplikasi ini. Setelah itu kita ambil saja mentahan kaos yang bagian belakang, karena kita akan menyablonnya itu si desain di bagian belakang. Jadi kita ambil desain kaos polos yang bagian belakangnya saja. Setelah itu langsung saja kita buat teks. Di sini saya menggunakan teks Yayasan Sahabat Digital. Kita perbesar dan kita menggunakan center supaya posisinya tengah-tengah. Lalu kita mencari teks yang agak bagus. Di sini saya menggunakan teks Arial karena ini saya akan mencontohkan basic bagaimana penyablonan. Jadi saya menggunakan teks yang biasa saja. Setelah itu diatur ukurannya. Ke 25 cm ke pinggirnya, ke panjang, terus ke bawah lebarnya yaitu kurang lebih 8 cm. Kita kasih warna dulu biar kelihatan. Setelah itu saya juga ingin membuat teks lainnya, yaitu menggunakan teks yang hashtag ayo kursus. Untuk supaya tidak terlalu flat, jadi saya menggunakan teks lagi. Tidak hanya sampai di situ, saya ingin memperbagus desain ini, yaitu menggunakan fitur yang ada di CorelDRAW juga, yaitu namanya kontur. Kontur, nah di sini sudah kelihatan bagaimana fungsi dari kontur itu, yaitu membuat garis luar. Ini saya sengaja menggunakan garis biru supaya kelihatan.
yaitu fungsi kontur membuat garis di bagian luar. Nah, kurang lebih seperti ini. Dikira-kira saja ukurannya agar terlihat bagus dan cocok. Begitu juga untuk yang bawah. Nah, setelahnya saya ingin memperbagus juga. Tidak hanya sampai di sini, yaitu saya akan melepaskan dulu si garis tadi, karena garis yang tadi kontur itu menempel dengan si teks. Jadi saya menggunakan break kontur. Setelahnya saya copy paste bagian yang tadi sudah dikontur dan akan membuat garis luar lagi dan memposisikan si teks kontur tadi ke bagian yang paling bawah, yaitu menggunakan shift peg down. Begitu juga untuk yang bawah. Ini sebelumnya sudah di breakout ya, break kontur. Nah, setelahnya di copy paste, atau bisa juga di bagian order ada shift peg down. Nah, setelahnya di blok, lalu order bagian shift peg up. Nah, jadi semuanya ke bagian atas. Peg up. Nah, seperti ini. Nah, sudah terlihat ya garis kontur tadi dan garis duplikat kontur. Setelahnya saya ingin menggunakan fitur simplify. Simplify di sini memotong bagian garis pertama yang sudah saya klik, lalu mengklik bagian objek kedua dan akan memotong bagian objek pertama dan akan memotong bagian objek kedua oleh objek pertama. Saya ulangi. Jadi akan memotong garis kedua, yaitu oleh garis pertama. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi garis pertama yang kita klik tadi yaitu kontur tadi, dan garis kedua kontur duplikat tadi kita klik. Di situ akan memotong garis kedua kontur menggunakan fitur simplify dan hasilnya kurang lebih seperti ini, dan akan kita print sesuai desain yang telah kita buat ini. Setelah kita tadi masuk ke proses print, ini hasilnya. Sekarang kita masuk ke proses penguploadan, yaitu bahan yang diperlukan adalah tadi kertas yang sudah di print dan screen yang sudah dilapisi oleh lakban bening, disesuaikan sama si desain yang akan dipakai. Jadi ada di setengahnya ini. Lalu kita di sini masuk ke pencampuran obat. Di sini ada obat abruk sama obat penguat abruk. Takarannya yaitu 1:10.
Sedangkan di sini ada tinta-tinta ya, ada beberapa jenis tinta, sama ini ada minyak. Nanti ini minyak ini masuk ke proses pengaplekan nanti di screen ini, sama obat yang nanti udah diracik. Terus dan di sini ada semprotan air untuk membuka pori-pori yang nanti sudah proses upgrade nanti. Terus ini ada rakel. Ini digunakan ketika pengoperasian tinta yang nanti akan diaplikasikan ke screen ini. Setelah dikeringkan dan cukup memakan waktu ya, ini hasil yang sudah kering. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Sekarang kita masuk langsung saja ke media penyablonan di bagian akhir. Di sini kita alat yang digunakan adalah rakel yang tadi sudah dikenalkan. Terus ada tinta yang akan dipakai. Di sini kita menggunakan tinta warna kuning. Terus ada kaos. Kita langsung saja masuk ke proses sablon. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu si kaos ini. Ini kita akan sablon di bagian belakang kaos ya. Masukkan papan ini supaya media penyablonannya rata. Jadi si kain yang menempel di papan ini fungsinya adalah untuk meratakan kain kaos agar mempermudah proses penyablonan nanti. Setelah itu pinggir dulu. Setelah media yang akan kita sablon rata, kita langsung saja pasangkan screen ini ke media penyablonan. Kita atur agar posisinya rata. Setelah rata, kita masukkan tinta ini warna kuning ke media. Kita gunakan secukupnya saja terlebih dahulu. Pause aja. Pertama-tama kita masukkan si tinta kuning ini secukupnya saja ke media sablon. Kita di bagian atas. Setelah itu kita aplikasikan si tinta ini supaya rata ke bagian di bawah ini yang desain ini yang tadi sudah didesain.
kita ratakan menggunakan rakel. Ini harus tertekan dan ditekan sekuat tenaga, harus searah ya. Jika ingin ke bawah, tadi kita karena media ini ada di bawah, kita ke ataskan saja, tapi harus searah dan agar ditekan sekuat tenaga. Pas jahit. Setelah kita ratakan menggunakan rakel, ini sudah rata dan kita tunggu sampai agak kering. Setelah itu kita akan melihat hasil jadi dari proses sablon manual hingga jadi terpasang di media kaos. Hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil setelah kita tadi melalui berbagai proses dan berbagai pengenalan alat, bahan, kegunaannya. Dan inilah hasil yang sudah kita buat tadi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.